Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaAllah kita akan belajar tentang kisah Ummahatul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman, yaitu istri Rasulullah SAW yang keberapa? Coba diingat-ingat. Pertama siapa? Khadijah. Kedua Saudah. Ketiga Aisyah. Keempat Hafsah. Kelima Zainabnya binti siapa? Binti Khuzaimah. Kemudian yang keenam ya Ummu Salamah. Diingat-ingat ya. Berarti alhamdulillah harusnya teman-teman sudah hafal minimal 6 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang Ummu Salamah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ummu Salamah itu adalah kunyah, bukan nama aslinya. Teman-teman tahu apa itu kunyah? Kan kita dari awal Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, kemudian Zainab. Itu kan nama asli semua ya. Sekarang kita belajar Ummu Salamah. Nama asli beliau adalah Hind bin Abu Umayyah. Nama aslinya Ummu Salamah, aslinya namanya Hind. Hind, bapaknya namanya Umayyah, kakeknya namanya Mughirah, mbah buyutnya namanya Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Murrah al-Makhzumiyah. Kalau teman-teman bingung ini aja. Namanya Hind, bapaknya Abu Umayyah, kakeknya Mughirah, mbah buyutnya Abdullah, baru sukunya adalah suku Bani Makhzum. Sudah. Hind bin Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah al-Makhzumiyah. Nah, beliau punya kunyah Ummu Salamah karena putra beliau yang pertama adalah Salamah. Jadi kunyah itu nama panggilan. Jadi kayak misalnya Ummu, Abu itu nama kunyah biasanya disematkan ke putra yang terbesar. Ya kayak semacam misalnya teman-teman mengenal di sini Bu Nur dengan panggilan Ummu Uqasyah. Itu karena punya anak namanya Uqasyah, begitu ya Ummu Uqasyah ya. Nah, itu adalah kunyah. Namanya Bu Nur tapi kunyahnya Ummu Uqasyah gitu ya. Sama Hind bin Abu Umayyah juga namanya Hind bin Abu Umayyah. Punya anak namanya Salamah maka dipanggilnya Ummu Salamah, dan beliau lebih terkenal dengan nama kunyahnya daripada nama asli beliau. Baik, Hind bin Abu Umayyah atau Ummu Salamah teman-teman, beliau adalah seorang yang cantik, itu berparas cantik, dan beliau juga seorang dari suku yang terhormat. Jadi Bani Makhzum itu suku terhormat di kala itu. Subhanallah, dari kalangan bangsawan, dari kalangan suku yang terhormat. Dan beliau subhanallah teman-teman termasuk juga wanita yang cerdas. Jadi Ummu Salamah tuh punya kelebihan seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang cerdas, Masya Allah. Nanti kita akan mendengar bersama-sama kapan Ummu Salamah itu benar-benar membuktikan bahwa beliau itu wanita yang cerdas dikala Rasulullah SAW meminta pendapatnya Ummu Salamah berkaitan dengan sikap para sahabatnya yang kala itu tidak mau mencukur rambutnya dan menyembelih hewannya. Maka waktu itu Ummu Salamah menyuruh Rasulullah SAW, memerintahkan Rasulullah SAW untuk lebih dulu menyembelih hewan yang akan disembelihnya dan mencukur rambutnya, baru kemudian para sahabatnya pun mengikuti. Jadi ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah itu seorang wanita yang cerdas. Beliau juga seorang wanita yang setia. Wah, Masya Allah, ini luar biasa nih teman-teman. Kesetiaan bagi seorang istri di zaman sekarang itu sebuah sikap yang mungkin tidak banyak ya istri bersikap seperti itu gitu loh. Rata-rata setia kalau suaminya pas lagi bahagia saja dengan suaminya. Tapi kalau misalnya Allah uji suaminya dengan ujian yang macam-macam, misalnya ya dengan sakit, dengan misalnya tidak bisa lagi mencari nafkah karena
karena sebuah udzur syar'i, biasanya itulah ujian pertama bagi seorang istri, apakah dia tetap setia atau meninggalkan, gitu kan. Dan banyak wanita-wanita zaman sekarang yang belum bisa bersabar gitu atas apa yang Allah berikan dari sebuah ujian dalam kehidupan rumah tangga. Padahal Ummu Salamah itu adalah wanita yang sangat-sangat setia kepada suami beliau. Jadi suaminya beliau yang pertama itu teman-teman namanya Abu Salamah. Namanya Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini juga seorang yang satu marga dengan Ummu Salamah. Nama beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad, ya. Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Al-Makhzumi berarti sama ya, qabilahnya, sukunya sama kayak Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah itu dari suku yang sama. Dan memang inilah kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu paling senang kalau menikahkan anak-anaknya dengan suku yang sama. Ya, saya pernah tanya kenapa demikian. Menurut mereka biar lebih menjaga saja, istilahnya kalau di sana tuh namanya qabilah, suku tuh marga ada level-levelnya, biar tidak turun gitu ya. Jadi mereka lebih menjaga kesukuannya. Nah, termasuk Ummu Salamah dan Abu Salamah ini adalah suami istri dari suku yang sama, yaitu suku Bani Makhzum. Baik, Ummu Salamah teman-teman, beliau ketika menikah dengan Abu Salamah, mereka subhanallah dua-duanya suami istri yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi termasuk wanita-wanita dan laki-laki yang beriman ya. Selain Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah bintu Khuwailid, di sana sebenarnya ada Ummu Salamah dan ada Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah dan Abu Salamah ini termasuk laki-laki dan wanita yang pertama-tama juga masuk Islam ya, dari kalangan muhajirin. Subhanallah teman-teman tahu, dulu awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberitahukan bahwa diri beliau adalah utusan Allah. Banyak dari kalangan orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu itu mendapatkan siksaan di kota Mekah. Dari siapa mereka mendapatkan siksaan? Dari orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di kota Mekah kala itu. Dan Rasulullah SAW tidak tega melihat satu persatu para sahabatnya disiksa oleh orang-orang musyrikin Arab. Di antaranya yang disiksa, kalau teman-teman tahu, ada keluarganya Yasir, begitu kan? Siapa di antara wanita yang disiksa oleh orang-orang musyrikin kala itu? Sumayyah beserta suaminya yang bernama Yasir ya. Dan Rasulullah SAW beliau sangat sayang kepada sahabatnya, memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Maka Ummu Salamah dan Abu Salamah ini teman-teman termasuk suami istri yang berhijrah ke Habasyah. Jadi ikut berhijrah ke Habasyah, dan kita tahu di Habasyah itu ada seorang raja yang adil kata Rasulullah SAW. Dan di Habasyah kalau teman-teman tahu, mereka orang-orang kaum muslimin mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyah. Sebenarnya bukan namanya, panggilannya Najasyi. Jadi Najasyi itu teman-teman bukan namanya, bukan, tapi panggilan raja untuk negeri Habasyah itu Najasyi. Ya namanya bukan Najasyi. Hanya kita kadang mengenalnya oh Raja Najasyi, padahal itu memang panggilannya Najasyi. Kalau di Mesir ada raja dipanggilnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama. Ada Fir'aun 1, ada Fir'aun 2, ada Fir'aun 3. Sama seperti di sini di Jogja ada Hamengkubuwono. Itu nama atau bukan? Bukan, tapi itu panggilan, gelar. Ya sama, Najasyi juga gelar. Gelar yang disematkan untuk raja-raja yang berada di Habasyah. Baik. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah ikut berhijrah ke Habasyah, Masya Allah ya, dengan kaum muslimin yang awal-awal masuk, termasuk diantaranya teman-teman masih ingat enggak siapa istri Rasulullah SAW yang pernah ikut hijrah ke Habasyah? Kita kan sudah belajar 5 berarti. Siapa kira-kira? Masya Allah, Saudah binti Zam'ah. Dengan siapa Saudah binti Zam'ah berangkat ke Habasyah? Dengan suami beliau yang bernama Sakran. Jadi diingat-ingat ya. Nah, dari ke-6 istri Rasulullah SAW berarti teman-teman tahu yang pernah ikut pergi ke Habasyah hijrah itu ada Ummu Salamah dan ada Saudah. Mereka semuanya berangkat dengan suami mereka masing-masing. Ya, suami pertama mereka. Kalau Bunda Saudah dengan suami pertama beliau bernama Sakran. Kalau Ummu Salamah berangkat dengan suami beliau yaitu Abu Salamah. Masya Allah ya. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah ini tipe suami istri yang sama-sama romantis. Masya Allah ya.
Jadi tipe suami istri yang nggak bisa kalau berpisah jauh itu nggak bisa. Memang ada teman-teman, ada nggak teman-teman? Teman-teman pernah dengar nggak ada suami istri itu kalau suaminya pergi dia merasa kehilangan banget walaupun hanya sementara gitu pergi keluar kota. Ada yang memang ya sudahlah cuek bebek gitu, mau pergi ya pergi gitu. Ada nggak tipe yang perempuan yang model begitu? Ada kan? Ada yang seorang suami tuh kalau ditinggal istrinya kemana juga dia biasanya makan bareng, biasanya dibuatkan kopi misalnya, itu juga rasa sedih gitu. Kayaknya hilang separuh nyawanya. Masya Allah. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah tuh tipe begitu. Tipe yang memang mereka berdua tuh pengennya bersama terus gitu loh. Subhanallah, suatu hari teman-teman, ketika mereka sudah sampai di kota Mekah, sekembalinya mereka dari Habasyah, dan kenapa waktu itu para sahabat kembali ke kota Mekah? Ya, karena kala itu ada sebuah berita di mana seseorang menyampaikan bahwa kota Mekah sudah aman gitu ya. Kota Mekah sudah aman, akhirnya orang-orang yang pergi ke Habasyah kembali ke kota Mekah. Dan ketika mereka sudah sampai kota Mekah, mereka kaget, ternyata masih banyak saudara-saudara mereka yang masuk Islam terlebih dahulu disiksa oleh orang-orang musyrikin Arabnya. Nah, kan kalau mereka mau kembali lagi ke Habasyah itu jauh perjalanannya. Mereka itu orang-orang para sahabat ridwanullahi alaihim beserta istri-istri mereka ketika ke Habasyah naik perahu teman-teman. Jadi waktu itu belum ada yang namanya pesawat ya, tapi perahu sudah ada. Di jalurnya jalur laut gitu. Masya Allah ya, bisa dibayangkan nggak teman-teman kalau perjalanan laut itu kan hampir sama dengan perjalanan darat ya kan, lamanya loh, nggak secepat perjalanan udara. Nah dulu tuh mereka berhari-hari itu berada di laut. Subhanallah ya, subhanallah. Jadi untuk kembali ke Habasyah tuh rasanya jauh banget ya. Maka subhanallah Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Yasrib kala itu. Jadi sebelum nama kota Madinah, sebelum diganti oleh Rasulullah SAW jadi Madinah, itu dulu namanya Yasrib. Nama tempatnya Yasrib. Nah, Abu Salamah termasuk sahabat yang pertama-tama hijrah ke Yasrib. Ya subhanallah. Jadi beliau juga termasuk seorang sahabat yang memang diutus oleh Rasulullah SAW, ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah gitu ya, Masya Allah. Pada waktu Abu Salamah ingin berhijrah ke Yasrib teman-teman, pastinya Abu Salamah itu nggak mau sendirian. Kan mereka tipe maunya kemana-mana bersama gitu loh. Maka beliau pun mengajak istri tercinta beliau yang bernama Ummu Salamah. Tapi masalahnya teman-teman, tidak semudah itu Abu Salamah bisa mengajak istri tercinta beliau ke negeri Yasrib. Ketika keluarga besar Ummu Salamah mendengar bahwa Ummu Salamah yaitu Hind binti Abu Umayyah ingin dibawa ke Yasrib, dan waktu itu Yasrib itu tidak seramai teman-teman saat ini melihat kota Madinah ya, masih sepi gitu. Dan keluarga besarnya Ummu Salamah tidak memperbolehkan Ummu Salamah dibawa oleh Abu Salamah. Jadi nego-nego gitu dengan Abu Salamah, pokoknya anakku, kalau menurut bahasa sekarangnya ya, ojo digowo gitu. Di sana mau dikasih makan apa gitu loh. Teman-teman bisa bayangin nggak? Ada seorang suami misalnya mau bawa istrinya ke pulau yang sangat jauh, misalnya di hutan belantara gitu ya, di luar Pulau Jawa misal. Kira-kira keluarga istrinya tuh ada kekhawatiran yang sangat enggak? Iya kan? Oh, nanti kesana nanti kepiye gitu kan? Ya sama. Jadi keluarga besar Ummu Salamah kala itu tidak mengizinkan Abu Salamah membawa Ummu Salamah. Ya. Jadi Abu Salamah akhirnya teman-teman pergi sendiri ke Yasrib. Dan Salamah, karena keluarga besarnya Abu Salamah marah kepada keluarga besarnya Ummu Salamah, maka Salamahnya, anaknya Abu Salamah dan Ummu Salamah diambil. Ya. Jadi Ummu Salamah kala itu diuji oleh Allah untuk berpisah langsung dengan dua orang yang sangat-sangat beliau cintai, yaitu berpisah dengan Abu Salamah dan berpisah dengan Salamah. Salamahnya diambil oleh keluarga besarnya Abu Salamah, Abu Salamahnya pergi ke Yasrib. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah kala itu? Yang dilakukan Ummu Salamah itu setiap hari teman-teman, pagi hari menuju tempat di mana beliau berpisah dengan Abu Salamah, kemudian di situ nangis dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore terus saja. Masya Allah, sedih nggak kalau kita bayangin? Sedih ya, kasihan gitu kan. Subhanallah, kejadian itu hampir, kata kitab-kitab sirah itu hampir setahun, ya.
Masya Allah, sedihnya harus berpisah dengan suami tercinta beliau dan anak beliau, ya Masya Allah. Nah, dari situ ternyata ada keluarganya Ummu Salamah yang kasihan melihat kondisi Ummu Salamah semakin kurus, nggak mau makan. Setiap hari beliau mendatangi tempat di mana beliau berpisah dengan kekasih tercintanya yaitu Abu Salamah gitu ya. Maka saudaranya Ummu Salamah ini menawarkan untuk mengantarkan Ummu Salamah ke Yasrib kala itu. Masya Allah ya. Dan saudaranya Ummu Salamah yaitu Utsman bin Talha bin Abu Talha, beliau juga nego dengan keluarganya Ummu Salamah agar memperbolehkan Ummu Salamah untuk dibawa ke Yasrib. Maka alhamdulillah atas izin dari Allah, Masya Allah, keluarga besar Ummu Salamah pun tidak tega ya melihat Ummu Salamah setiap hari demikian dan akhirnya mengizinkan Ummu Salamah untuk pergi ke Yasrib. Begitu pula dengan keluarga besar Abu Salamah, kala itu mengizinkan Salamah untuk ikut ibu dan ayahnya gitu. Jadi ikut dengan Ummu Salamah dan sampailah mereka di sebuah perkampungan yaitu perkampungan Bani Amr bin Auf di Kuba ya. Jadi Utsman binti Mad'un ini mengantarkan Ummu Salamah dan Salamah sampai di Kuba. Kuba itu teman-teman pernah dengar nggak Masjid Kuba? Ada apa fadilah yang teman-teman bisa dapatkan di Masjid Kuba? Kalau umroh kan ada city tour Masjid Kuba. Itu kenapa? Ada fadilahnya nggak? Bisa dapat umroh kalau sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Syaratnya apa? Ini yang kadang ditinggalkan oleh jamaah umroh dan nggak dikasih tahu sama pembimbingnya. Syaratnya berwudu dari tempat tinggal dia. Berarti kalau jamaah umroh dari hotel, wudunya dari hotel. Ya wudu dulu. Jadi pembimbing yang baik itu dia bisa mengarahkan kepada jamaahnya. Jamaah fadilah akan didapatkan oleh kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ya, dan dapat umroh itu kalau wudunya bukan di Masjid Kuba, tapi wudunya itu di tempat di mana dia tinggal. Kalau jamaah umroh berarti di hotel. Ya, dan ini perlu diworo-woro karena banyak pembimbing yang nggak memberitahukan ini teman-teman. Dan saya berdoa di hari Jumat yang mulia ini, semoga bagi teman-teman yang sudah pernah ke sana atau bagi teman-teman yang belum pernah umroh, semoga Allah mudahkan jalannya. Ya, semoga Allah mudahkan untuk bisa sampai ke Baitullah dan nanti bisa merasakan, oh ternyata benar ada Masjid Kuba namanya. Ingat lagi di sini ya, di mana Ummu Salamah waktu itu diantar oleh Utsman binti Mad'un sampailah di perkampungan Bani Amr di Kuba. Jadi Kuba itu sebuah daerah sebenarnya. Di situ Rasulullah SAW membangun sebuah masjid, maka dinamakanlah Masjid Kuba. Jadi teman-teman boleh, misalnya teman-teman bangun masjid di daerah mana gitu ya. Ini namanya tempatnya apa toh? Misalnya Masjid Klurak Baru gitu. Itu juga boleh. Ya, dan subhanallah namanya masjid itu nggak harus, kalau di Indonesia kan namanya Baitur Rahman apa di sini Ainun Jariyah gitu ya. Namanya ya, masjid yang nama-nama seperti itu. Nggak harus, boleh menamai masjid itu dengan nama daerahnya. Ya, contohnya itu Rasulullah SAW menamai masjid dengan Masjid Uba. Jadi nama daerah. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, setelah itu baru Abu Salamah menyusul istrinya. Masya Allah, menjemput ya istri tercintanya. Waduh, Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Sebuah pertemuan setelah berpisah sejenak. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuh pengen lihat Ummu Salamah itu setia nggak ke Abu Salamah. Ya, dan ternyata Ummu Salamah alhamdulillah atas izin Allah bisa mengarungi ujian-ujian ini. Dan teman-teman, dalam sebuah keluarga itu terkadang Allah menguji keluarga tersebut dengan problem atau masalah-masalah. Allah ingin tahu seberapa besar kecintaan suami istri yang diuji dengan bahtera rumah tangga itu. Ya. Kalaulah dua-duanya beriman, dua-duanya bertakwa, dua-duanya fokus dengan ridhonya Allah, maka biasanya suami istri ini bisa mengarungi ujian yang Allah berikan. Tapi kalau di antara mereka terlalu egois atau hanya memikirkan salah satunya saja, maka biasanya bahtera itu karam gitu ya. Rumah tangga itu karam di tengah jalan. Dan ini banyak sekali, subhanallah. Jadi dulu Abu Salamah dan Ummu Salamah bersabar ketika Allah memisahkan sejenak ya, untuk mereka tidak berjumpa. Kemudian Allah berikan bonus atas kesabaran mereka berdua dengan berjumpa kembali sebelum mereka berjumpa di akhirat. Allah pertemukan kembali di dunia. Subhanallah. Ya, subhanallah. Baik. Ummu Salamah pun berbahagia, Abu Salamah pun berbahagia, Salamah pun demikian. Mereka berkumpul kembali dalam satu keluarga di tempat yang lain. Kalau kemarin tempat mereka berkumpul di kota Makkah, di Habasyah, maka tempat mereka berkumpul yang saat
saat ini Allah takdirkan adalah di negeri Yasrib, ya, di Madinah. Nah, subhanallah teman-teman, kita tahu bahwa Abu Salamah ini termasuk sahabat yang banyak juga memiliki kemuliaan. Di antara keutamaan Abu Salamah teman-teman, beliau itu bersegera apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu. Ya, tadi buktinya apa? Ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk pergi ke Habasyah, Abu Salamah pun ikut pergi ke Habasyah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, maka Abu Salamah pun ikut pergi ke Madinah. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk perang di peperangan Uhud, teman-teman, perang Uhud itu tahun berapa teman-teman? Tahun 3. Peperangan Uhud itu tahun 3. Kalau perang Badar tahun 2. Kalau Fathul Makkah tahun 8. Kalau perang Hunain tahun 8. Itu harus mulai kita hafalkan ya. Terutama kayak peperangan-peperangan besar. Ya, peperangan besar itu diantaranya perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah, perang Hunain juga sama. Ada 2 peperangan yang disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kaum muslimin yang jumlahnya banyak ya. Di antaranya ada perang Uhud dan ada perang Hunain. Perang Hunain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah. Ya, dalam surat Taubah disebutkan, dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Setelah kaum muslimin menaklukkan kota Mekah teman-teman, dan waktu itu yang masuk Islam kala itu ada kurang lebih 1.200. Ya, Rasulullah SAW itu ketika perang Hunain beliau membawa pasukan 1.200 orang. Ya, subhanallah. Dan ini disebutkan ketika mereka kaum muslimin pede dengan jumlah yang banyak, maka Allah Azza wa Jalla menguji mereka. Ya, di perang Hunain itu ini ada hikmahnya, nanti saya kisahkan. Jadi ketika itu jumlahnya kaum muslimin 1.200, jumlahnya orang-orang musuh-musuh Islam hanya 400 saja. Berkebalikan dengan perang Badar. Maka kaum muslimin waktu di perang Hunain itu awalnya mereka itu pede gitu karena jumlah yang sangat banyak. Tapi ternyata Allah ingin berikan pelajaran bahwa jumlah yang banyak itu tidak akan menjadi menang tanpa pertolongan Allah. Maka suku Hawazin dan suku Sakif yang kala itu menjadi musuhnya Islam pada perang Hunain, mereka Allah takdirkan ada di atas bukit. Ya, di atas bukit yang kalau Hunain itu sebenarnya ada lembah namanya Lembah Hunain dekat dengan kota Mekah, kurang lebih 16 km yang menuju ke arah Taif. Teman-teman pernah ke arah Taif nggak? Yang pernah umroh, ada yang pernah ke Taif? Belum. Ya, semoga nanti next umroh bisa ke Taif gitu ya, amin. Kenapa? Karena Taif juga tempat dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan hanya Madinah, ada Taif itu tempat dakwahnya Rasulullah SAW. Biasanya sudah pernah ke Taif, nanti tahu ada tempat di mana Rasulullah SAW itu berjumpa dengan Adas. Adas itu yang memakan anggur gitu kan, dengan memberikan anggur kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membaca Bismillah, dia kaget. Nah, itu nanti ada tempatnya di situ. Termasuk nanti ada Lembah Hunain. Ada Lembah Hunain di mana di situ peperangan yang awalnya putaran pertama dimenangkan oleh musuh Islam. Ya. Dan subhanallah teman-teman, setelah musuh Islam itu menang di putaran pertama, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengumpulkan kembali kaum muslimin yang kala itu sudah tercerai-berai menuju ke arah pantai, dan Ali bin Abi Thalib mulai menggerakkan kaum muslimin lagi untuk menyerang suku Hawazin dan suku Sakif. Akhirnya alhamdulillah peperangan Hunain di putaran kedua dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman boleh nanti sekarang itu teman-teman gini, umroh itu kita bisa milih paket sebenarnya. Ya, saking banyaknya travel. Kemarin itu ada jamaah yang satu keluarga minta umroh plus belajar sejarah gitu. Jadi umrohnya lama, bisa sampai 1 bulan, tapi menapaki sedikit-sedikit sejarah di mana Rasulullah SAW tuh dulu pernah, misalnya ada peperangan di mana ke Lembah Hunain, ke Badar, ke Uhud kan udah biasa ya kalau Uhud ya. Terus nanti ke Khaybar dan dijelaskan oleh pembimbingnya, itu bisa. Ya, Masya Allah. Semoga nanti next ya teman-teman bisa berkunjung ke sana untuk menapak tilas ya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Amin, Allahumma amin. Mumpun di hari Jumat banyakin doa. Gak usah bersedih. Tapi sekarang belum ada dananya. Minta sama Allah. Allah Zat yang Maha Kaya. Dengan caranya Allah memberangkatkan teman-teman untuk ke sana. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, Abu Salamah ini ikut peperangan Uhud teman-teman. Di tahun berapa tadi? Tahun 3 Hijriah. Subhanallah. Ketika beliau ikut perang Uhud, beliau mendapatkan luka kala itu. Teman-teman ingat gak gimana perang Uhud waktu itu? Perang Uhud kan kaum muslimin berada di atas bukit Uhud ya. Dan Allah uji kaum muslimin menang,
dapat ghanimah. Masya Allah, ternyata pasukan memanah itu diantaranya mereka tidak nurut ya kepada Rasulullah SAW. Bukannya mereka tetap berjaga di atas, tapi mereka turun, gitu ya. Turun tergiur dengan ghanimah. Akhirnya pasukan musuh Islam waktu itu ada siapa, Khalid gitu ya, mau naik ke atas sana, ke atas Gunung Uhud, dan pertempuran dimenangkan oleh musuh Islam. Ya, di peperangan Uhud banyak kaum muslimin itu yang terluka. Nah, di antara yang terluka ada Abu Salamah. Ya, subhanallah. Dan Abu Salamah sejak ikut peperangan Uhud, beliau akhirnya sakit ya karena mendapatkan luka yang cukup banyak dan dirawat oleh Ummu Salamah, teman-teman. Kemudian Allah akhirnya mewafatkan Abu Salamah. Ya, Allah wafatkan Abu Salamah, dan subhanallah, teman-teman, Ummu Salamah tuh waktu Abu Salamah meninggal tuh keinget dengan doa yang diajarkan suami beliau, yaitu Abu Salamah. Jadi dulu waktu Abu Salamah masih hidup, Abu Salamah tuh berbincang dengan Ummu Salamah. Nah, ini komunikasi dalam rumah tangga tuh sangat penting. Me time-nya kita dengan suami kita apa? Me time apa teman-teman bahasanya? Jadi kita tuh ngobrol, nggak ada anak-anak, itu ngobrol aja berdua. Apa namanya? Quality time. Waduh, quality time dengan pasangan itu perlu. Betul. Mau mbok-mbok, maksudnya mungkin usianya ngapain quality time, anaknya udah besar gitu ya, malu ya, nggak apa-apa. Kadang yang namanya subhanallah pernikahan tuh kalau udah lama, subhanallah kan kadang ada yang bosan gitu ya. Dan di situ perlunya kita ngobrol bareng berdua, nggak apa-apa teman-teman, pergi berdua sama suami, ngobrolnya kita dengan suami itu ibadah gitu ya, masya Allah. Bahkan boleh kita ba'da isya tidak lekas tidur kalau ngobrol dengan suami sesuatu yang baik. Nah, dulu Ummu Salamah tuh ngobrol bareng sama Abu Salamah. Apa di antara isi obrolan mereka, masya Allah ya, kualitas banget ini. Jadi isinya tuh bukan kalau mama zaman sekarang ngobrol sama suaminya, Bi, bulan ini tuh Bi, anak pertama masuk pondok biayanya sekian. Yang diobrolin masalah biaya ya. Kalau mereka yang diobrolin tuh tentang masalah ilmu ya. Jadi Abu Salamah tuh cerita ke Ummu Salamah, bilangnya begini, Abu Salamah, wahai istriku gitu ya. Teman-teman, suaminya kalau manggil ke teman-teman apa toh? Bu, masa ya bu, masya Allah ya, sayangku ya, istriku, belahan jiwaku, kata Abu Salamah begitulah ke Ummu Salamah ya. Saya mendengar kata Rasulullah SAW, kata beliau nih kepada istrinya, kalau ada musibah, kata Abu Salamah, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya kalau dalam Islam itu istirja. Istirja itu adalah ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian di situ ada doanya lagi. Lanjutannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minhu. Udah hafal belum teman-teman? Belum? Baik, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un udah hafal ya? Udah hafal. Lanjutannya Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati pakai shad, fi musibati wakhluf li khairan minhu, wakhluf li khairan minhu. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Artinya teman-teman, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan teman-teman paham ya artinya ya. Ya, segalanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, yang tambahannya, ajirni fi musibati, berikanlah pahala atas musibah yang telah menimpaku. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku. Wakhluf li khairan min, dan gantilah dengan ganti yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca doa itu dikala musibah datang, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu janjinya Allah. Dan teman-teman, saya ingin share
bahwa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya ucapan bagi orang yang ditinggal wafat ya. Jadi kan kalau di Indonesia kan misalnya ada orang meninggal baru ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu ke rumah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti yang di rumah bilang gini kalau yang belum belajar. Siapa yang meninggal gitu kan? Siapa yang meninggal? Mindsetnya kan siapa yang meninggal. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuh sesuatu ketika seseorang terkena musibah baca doa itu ya. Dan baca doa setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah yang terkena musibahnya nih, yang terkena musibahnya baca doa Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minhu. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan subhanallah teman-teman, waktu Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah tuh ingat pesannya Abu Salamah. Maka Ummu Salamah pun membaca doa itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan min. Sambil di dalam itu batin, tahu batin enggak apa ya bahasannya ya. Sambil di dalam tuh bilang Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah tuh bercerita, waktu saya baca doa itu, saya tuh di dalam hati saya tuh bilang, sopo yang lebih baik daripada Abu Salamah gitu. Apa jenenge? Apa namanya bahasanya? Batin apa? Batin? Hah? Apa? Apa Bu? Batin gitu ya? Ya gitulah ya batin. Maksudnya kata Ummu Salamah bilang sendiri. Siapa kita dari mana tahu bahwa Ummu Salamah itu batinnya? Dari Ummu Salamahnya bilang. Jadi waktu beliau bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan min, kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Bagi beliau itu Abu Salamah itu yang paling baik di dunia ini. Lah memang seorang istri harusnya begitu. Ya, kalau ditanya siapa yang paling ganteng, yo suamiku, gitu ya. Siapa yang paling baik, yo suamiku. Masa mau bilang siapa yang paling ganteng, suami tetanggane, gitu ya. Ya itu kan lucu. Jadi yang terbaik di hadapan seorang istri ya pastinya setelah Rasulullah SAW ya itu suaminya ya suaminya. Jadi apapun kondisi suami ibu-ibu disyukuri. Alhamdulillah beliau yang ter gitu ya. Yang bagus-bagusnya aja ya. Jadi Ummu Salamah tuh waktu itu yang terbaik dari Abu Salamah. Kayaknya tuh nggak ada menurut Ummu Salamah. Lupa kalau ada Rasulullah, bahkan beliau tuh nggak pikirannya kayak nggak nyampe gitu loh. Kalau beliau akhirnya mau dinikahi oleh Rasulullah SAW, subhanallah teman-teman, inilah ajaibnya doa gitulah. Inilah keyakinan apa ya? Inilah seseorang itu kalau sudah yakin dengan doa, ya masya Allah, Allah akan tepati janjinya. Dan subhanallah tidak lama kemudian, setelah Ummu Salamah menghabiskan iddahnya, maka Rasulullah pun meminang Ummu Salamah. Masya Allah, terbukti nggak Bu dapat yang lebih baik? Terbukti, dan itu janji Allah gitu ya. Dan Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Alhamdulillah Ummu Salamah pun menerima dengan sukacita, dengan gembira ya. Siapa yang nggak menyangka? Beliau pun nggak menyangka kalau beliau mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Subhanallah, Ummu Salamah pun akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW. Ya masuk dalam keluarga Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian beliau di sana, masya Allah, menjadi seorang istri yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau pun membantu dakwanya Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Jadi istri yang bahagia, istri yang penyayang, ya istri yang memuliakan suaminya, itu adalah istri yang terbaik di dunia. Subhanallah. Dan beliau itu pernah, Ummu Salamah itu teman-teman, menjadi sebab di mana Rasulullah SAW memaafkan saudara sepupu beliau, yaitu Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Abu Umayyah. Ketika mereka berpapasan dengan beliau di Abwa, keduanya bermaksud untuk menemui beliau, namun beliau berpaling dari keduanya karena sebelumnya mereka sangat menyakiti dan menghina Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah berusaha berbicara kepada Rasulullah SAW untuk memaafkan dan berlapang dada, dan Rasulullah SAW pun akhirnya berlapang dada dengan sepupu yang menyakiti beliau. Nah ini bisa kita ambil ibrohnya teman-teman. Seorang istri hendaklah bisa menjadi wanita yang mengajak kebaikan. Jadi ngomporinya bukan ngompori kejahatan, tapi ngompori kebaikan untuk suaminya. Seorang istri hendaklah dia mau mengajak suaminya untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Ya kan kadang yang namanya curhat itu sebenarnya bukan hanya kebutuhan seorang istri, tapi suami juga perlu didengarkan oleh istrinya. Kepada siapa lagi mereka akan bercerita kalau bukan kepada istrinya? Dan termasuk Rasulullah SAW itu subhanallah, beliau tuh nyaman ketika curhat dengan Ummu Salamah. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini menandakan kedewasaan Ummu Salamah, ya kan?
Lah Rasulullah sekelas Rasulullah saja curhat loh kemana? Ke Ummu Salamah. Ya. Dan ketika itu subhanallah beliau curhat bahwa sepupunya tuh menyakiti beliau. Akhirnya kata Ummu Salamah, karena istrinya beliau adalah wanita salihah, kata beliau ya sudah dimaafkan aja gitu loh. Jadi Rasulullah SAW pun ya subhanallah, yang namanya manusia ya teman-teman, masih ada rasa gimana bagi ketika ada yang menyakiti. Maka subhanallah atas izin Allah Rasulullah SAW pun akhirnya memaafkan sepupunya atas ajakan dari istri tercintanya. Nah beginilah teman-teman seharusnya kita menjadi istri salihah. Kadang suami cerita misalnya, oh tadi tuh ada yang begini atau cerita tentang keluarga besarnya yang begini misal ya, maka kita berusaha mendamaikan. Ya wis mas, daripada gini mending begini gitu ya. Kasih solusi, bukan menambah kerumitan di dalam sebuah masalah. Kan kadang kalau perempuan sudah memberikan solusi itu bukan malah jernih gitu, malah malah keruh gitu kan, malah jadi mumbet gitu bahasanya, nggak clear gitu, tapi malah jadi keruh. Nah tapi tidak dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah masya Allah menjadi seorang wanita yang bijak. Beliau juga bisa memberikan solusi dari problem-problem yang Rasulullah SAW hadapi, masya Allah. Baik, kemudian teman-teman ada juga keutamaan Ummu Salamah ya, dalam peristiwa di mana beliau itu menjadi kalau orang suka memberikan solusi namanya jadi memang beliau itu menjadi orang yang suka memberikan solusi gitu loh, masya Allah. Di antaranya pada peperangan Hudaybiyah. Pada waktu itu ada namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana para sahabat kala itu teman-teman, mereka merasa dirugikan dari pihak musyrikin Arab. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian di mana pihak musyrikin Arab itu pengennya menang sendiri, dan para sahabat kala itu merasa dirugikan. Apa yang harus dilakukan waktu itu? Para sahabat ketika tahu bahwa itu ada sesuatu yang merugikan mereka nggak mau setuju dengan isi perjanjian itu. Tapi Rasulullah SAW malah setuju. Jadi mereka itu merasa ya wis lah kalau kayak gitu nggak usah nurut ke Rasulullah. Ya. Karena mereka mengira bahwa Rasulullah SAW ketika menyetujui perjanjian Hudaybiyah itu merasa bahwa Rasulullah SAW tidak adil gitu loh. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk menyembelih hewan yang dibawanya, mereka nggak nurut ya. Dan Rasulullah SAW bingung. Rasulullah masuk ke rumah menemui istri beliau yang tercinta yaitu Ummu Salamah, ngobrol lagi dengan Ummu Salamah, curhat lagi dengan Ummu Salamah. Masya Allah ya, ini kayak ibunda Khadijah ya teman-teman. Bisa dibayangkan gak Ummu Salamah tuh kayak apa orangnya? Kan kayak Khadijah, bisa memberikan solusi gitu loh. Maka Ummu Salamah pun bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah sudah kalau begitu kalau sahabat-sahabatmu tidak nuruti apa yang dikatakan olehmu, sekarang antum keluar istilahnya ya, sembelih hewan yang jenengan bawa itu, kemudian dicukur rambut ya gitu ya, ditahallul, dicukur. Subhanallah, setelah Rasulullah melakukan demikian, para sahabat pun akhirnya malu dan mereka serta-merta menyembelih hewan yang dibawanya. Masya Allah. Dari mana solusi itu Rasulullah dapatkan? Tentunya pastinya pertama dari Allah, kedua dari Ummu Salamah. Ya masya Allah. Jadi begini loh teman-teman, yang seharusnya kita lakukan tuh istri-istri yang pandai memberikan solusi, bukan istri-istri yang malah tambah ruwet ketika suaminya curhat gitu ya, masya Allah. Dan ini menunjukkan kedewasaan istri tersebut. Kalau istrinya sifatnya kanak-kanak ya, biasanya malah tambah ngompor-ngomporin yang enggak gitu kan. Berarti ini belum dewasa, masya Allah. Jadi Ummu Salamah itu subhanallah seorang istri yang dewasa, yang bisa memberikan solusi bagi Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi problem-problem yang beliau temui di kalangan umat beliau, masya Allah. Baik. Nah, Ummu Salamah dan Rasulullah SAW teman-teman, akhirnya beliau masya Allah ya berkumpul dengan bahagia. Bahkan Ummu Salamah meriwayatkan hadis, masya Allah. Jadi beliau juga meriwayatkan hadis, masya Allah, sebanyak 378 hadis, masya Allah, banyak ya. Jadi isi-isi beliau, isi-isinya Rasulullah SAW itu masya Allah termasuk ya orang-orang yang memang dekat dengan Rasulullah SAW dan bisa mengetahui apa-apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Maka dari itu mereka biasanya meriwayatkan hadis, jumlahnya 378 hadis. Ya masya Allah, 378 hadis yang diriwayatkan, dibawakan oleh Ummu Salamah berkaitan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, Ummu Salamah, hidup teman-teman kurang lebih 90 tahun. Jadi panjang, subhanallah, cukup panjang hidup beliau, masya Allah. Beliau sempat juga menjadi janda ya, ditinggal wafat oleh
Berarti 2 kali menjadi janda. Pertama ditinggal wafat oleh Abu Salamah, kedua ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Jadi pada waktu Rasulullah SAW meninggal, termasuk yang beliau tinggalkan istrinya adalah Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah meninggal pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Bahkan beliau, kata Imam Ad-Dhahabi, termasuk istri Rasulullah SAW yang terakhir meninggal. Di antara yang meninggal terakhir dari Ummahatul Mukminin itu adalah Ummu Salamah. Insyaallah ya. Bahkan Ummu Salamah ini termasuk istri yang sempat mendengar meninggalnya Husain bin Ali. Ya, teman-teman pernah dengar nggak sejarah meninggalnya Husain? Sejarah meninggalnya Husain tuh dipenggal kepalanya itu loh. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ummu Salamah tuh nangis, sedih. Nah, saking sedihnya Ummu Salamah jatuh sakit, dan dari sakit itu kemudian Ummu Salamah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi benar Ummu Ukasha, terkadang wanita itu ada yang tadi kan kita ngobrol di mobil. Kadang kita kalau lihat ada orang meninggal terus kita kenal tuh kepikiran gitu ya. Itu Ummu Salamah jenis wanita yang begitu. Waktu Husain tuh meninggal, Husain tuh berarti cucunya Rasulullah SAW ya kan? Putranya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, berarti kan secara tidak langsung cucunya Ummu Salamah begitu ya. Karena kan Ummu Salamah nikah dengan Rasulullah SAW. Berarti secara tidak langsung cucunya Ummu Salamah itu Husain. Husain meninggal, Masya Allah, kepikiran sama Ummu Salamah. Beliau sedih sampai akhirnya meninggal dunia. Subhanallah, radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ummu Salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita dengan Ummu Salamah di surga Firdaus tertinggi, dan semoga kita bisa meneladani kisah hidup Ummu Salamah yang luar biasa. Jazakumullahu khairan ya akhwat atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Naqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.